Salam sahabat kemanusiaan dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya, tetap semangat dan siaga. Kita akan berbicara tentang sistem otot rangka. Sebagai rangkaian daripada materi pertolongan pertama atau first aid, kita ada yang dinamakan satu pembahasan yang kita namakan cedera sistem otot dan rangka. Jadi cedera sistem otot dan rangka ya terbagi menjadi dua ya. Cedera itu terjadi pada otot ataupun pada rangka. Otot ya kita kenal sendiri, otot adalah organ yang meliputi atau menopang tulang-tulang kita atau organ-organ kita, sedangkan rangka adalah kata lain daripada tulang ya, sebuah organ yang menopang badan kita sehingga bisa berdiri tegap. Secara umum cedera pada alat gerak dapat berupa 1. Patah tulang, 2. Cerai sendi atau dislokasi, cedera sendi atau dislokasi, terkilir otot atau strain, terkilir sendi atau sprain. Patah tulang adalah sebuah kejadian atau terjadinya gaya yang melampaui batas elastisitas jaringan tulang sehingga jaringan tulang rusak. Itu penyebab dari patah tulang. Lalu apa yang disebut dengan patah tulang? Patah tulang itu adalah terputusnya jaringan tulang baik seluruhnya atau sebagian dikarenakan adanya ruda paksa atau keadaan yang melebihi elastisitas daripada tulang itu. Kita kenal bahwa berbagai macam jenis patah tulang. Secara umum patah tulang terbagi menjadi dua. Kita lihat dari bagaimana tulangnya ya. Dia bisa menembus bagian kulit atau tidak menembus bagian kulit. Bisa menjadi dua. Secara terlihat kasat mata terbagi menjadi dua. 1. Patah tulang tertutup. Bila mana terjadi sebuah kejadian patah tulang atau cedera patah tulang, dia tidak menembus jaringan kulit. Jadi kita menamakan masih tertutup di bagian tulang. Yang kedua adalah patah tulang terbuka. Bila mana terjadi cedera atau patah tulang yang menembus di bagian tubuh, biasanya ada penyerta lain, ada luka tambahan atau adanya cairan tulang yang keluar. Gejala dan tanda. Bila ada gejala seperti terjadinya perubahan bentuk, rasa nyeri dan kaku di bagian tulang tentunya, bengkak disertai memar, apalagi bila kita memberikan sedikit penekanan pada bagian yang cedera, maka terjadi rasa nyeri atau menimbulkan rasa nyeri. Terjadinya fungsi gerak, pasien atau korban tidak bisa menggerakkan bagian tubuh. Misalnya ketika terjadi cedera, Pak tolong angkat bagian tangannya. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh korban. Maka itu terjadi fungsi gerak. Terdengar suara berderit ya, seperti krepitasi ya, dengan nama lain krepitasi. Jadi suka atau kita menggerak-gerakan persendian kita seperti ada tulang beradu, tak trik gitu ya, seperti ada tulangnya. Itu peraduan antar tulang atau terdengarnya suara tulang yang saling bersentuhan itu yang kita namakan krepitasi. Bila terjadi patah tulang maka terjadi seperti itu. Bila saja terjadi patah tulang terbuka maka terlihatnya bagian tulang yang di dalam tubuh atau di dalam lapisan kulit itu terlihat. Nah itu terjadi. Ketika itu terjadi maka sudah terjadi patah tulang terbuka. Semua kejadian atau gejala-gejala tersebut bila mana terjadi maka itu kita namakan patah tulang. Terkilir atau yang di bahasa umum kita biasanya keseleo ya. Ya, ini terkilir bisa saja terkilir sendi atau sprain, yaitu rusaknya jaringan ikat melebihi batas normal dari peregangan sendi itu sendiri. Penyebabnya apa? Bisa karena terpleset, bisa karena gerakan yang salah dan lain-lain. Terus gejala dan tanda, nyeri dan bengkak. Apalagi bila ditekan dia terasa nyeri sekali. Warna kulit merah kebiru-biruan. Ini biasa terjadi di orang-orang yang berolahraga ya, atau orang-orang yang bekerja keras dan tidak pada posisinya. Artinya ketika dia berdiri atau dia bergerak, dia tidak dalam posisi yang pas sehingga dia terkilir pada bagian-bagian persendian.
Dan ini sangat sakit, nyeri. Pada bagian tertentu ya di persendian biasanya adanya perubahan bentuk, jadi berbeda. Seumpama kita bagian ibu jari terkilir bagian sebelah kiri, maka kita lihat antara bagian kiri dengan bagian kanan itu berbeda. Maka dia akan miring, ya, nggak simetris antara kanan dan kiri. Kita bandingkan bagian yang sehat, bagian yang sakit. Nah, itu biasanya berbeda bila mana dia sakit, bisa miring atau di bagian bagian persendian di elbow ya atau siku. Biasanya kita luruskan bisa, tapi itu tidak, ya terasa nyeri. Dan biasanya di bagian-bagian tertentu kan di siku kita ada bagian-bagian yang sedikit cekung ya. Nah, bila terjadi sprain atau terkilir sendi, bagian itu bisa tertutup atau tidak terlihat cekung. Jadi tertutup dengan bagian persendian yang lain. Lalu berikutnya adalah ada yang dinamakan terkilir otot atau strain. Strain adalah robeknya jaringan otot pada tendon atau ekor otot. Ini banyak terjadi pada olahragawan. Diakibatkan karena satu, latihan peregangan yang tidak cukup. Jadi ketika mereka ingin main futsal atau berlari atau main badminton atau berolahraga lainnya, bahkan yang sering terjadi, yang biasa terjadi misalnya bersepeda gitu kan, yang umum kita lakukan, kita tidak cukup dalam peregangan, maka pemanasan atau peregangan yang tidak cukup akan bisa menyebabkan terkilir otot. Dikarenakan teregangnya melampaui kemampuan, ya, itu juga menjadi penyebab terjadinya terkilir otot atau gerakan yang tidak sadar. Ketika kita bangun secara mendadak misalnya, nah posisinya tidak sesuai dengan kenyamanan tubuh, maka terjadi strain ya, nyeri atau luka pada jaringan otot berupa tendon, robek ya, karena gerakan yang mendadak. Misalnya seperti itu. Atau gaya puntir, misalnya dia ya memutar bagian tubuh. Nah, ini melebihi batas sehingga bagian-bagiannya atau ototnya ketarik sehingga menjadi luka. Gejalanya nyeri itu pasti dalam kasus cedera ya, atau cedera otot rangka, baik itu patah tulang, sprain atau strain, nyeri itu pasti terjadi. Dan itu terjadi mendadak nyerinya. Nyerinya menyebar ke seluruh ya bagian otot yang terjadi, misalnya di tendon di bagian lengan ya, lengannya nyeri menyebar ke otot-otot lengan ya, dari mulai awas otot lengan bawah misalnya, otot lengan bawah terjadi nyeri menyebar sampai di bagian otot yang terjadi atau area otot yang menopang tersebut, dan akan terjadi pembengkakan, sebuah mekanisme alami tubuh. Terjadi cedera maka dia akan mengalami pembengkakan. Cedera sendi atau dislokasi, yaitu keluarnya sendi dari mangkok sendi. Jadi ini mangkok sendi di persendian. Nah, dia dikarenakan teregang melebihi batas normal, ya penyebabnya adalah teregang melebihi batas normal, maka dia akan keluar. Bisa jadi terjadi gaya puntir misalnya, akan terjadi cedera pada persendian itu. Lalu bagaimana cara pertolongannya? Nanti kita berbicara tentang cara pertolongannya. Dari cedera otot rangka, baik yang cedera dikarenakan cedera di otot rangka, patah tulang, dislokasi, atau strain atau sprain, terkilir otot, strain atau terkilir sendi atau sprain, itu ada 3 gaya yang menyebabkan hal itu terjadi. Bisa terjadi karena gaya langsung otot yang cedera berbenturan langsung dengan benda yang keras atau benda tumpul, ya benda tumpul atau benda tajam langsung, ya karena roda paksa. Atau gaya tidak langsung. Gaya tidak langsung bagaimana? Dia menahan. Ada sebuah gaya dorongan, dia tahan. Maka itu bisa terjadi patah tulang atau cedera sistem otot rangka ya. Baik patah tulang, dislokasi, strain atau sprain. Yang ketiga adalah gaya puntir. Ya, 3 gaya ini yang menyebabkan kerusakan atau cedera
otot rangka dan otot. Penanganan terkilir. Apa tadi penanganan terkilir? Terkilir apa namanya? Ya, strain ya. Terkilir otot, strain. Letakkan penderita pada posisi nyaman. Istirahatkan bagian yang cedera. Jadi kita mengenal yang dinamakan rise, ya. Rest, ya, istirahatkan, rest, terus kita balut, ya. Compression. Satu lagi elevation atau kita elevasi, kita tinggikan. Pertama ketika terkilir kita istirahatkan dulu, ya. Kita istirahatkan dulu, ya. Lalu kita setelah istirahatkan kita kompres dengan es. Berapa lama? Namanya 15 sampai 20. Kenapa kita harus kompres es? Karena untuk menghindari kekakuan otot, ya, spasme, ya. Cederanya bertambah parah, robekannya. Kita kompres dengan kompres es. Perlu diketahui, es tidak boleh langsung menyentuh pada bagian kulit. Nanti akan menyebabkan frostbite atau kerusakan di bagian kulit. Maka harus dilapiskan atau dilapisi dulu dengan kain. Atau kita balut dengan pembalut bebat. Ya, kita balut dulu bagian yang cedera, yang terkilir, baru di atasnya kita kompres dengan kompres es. 15 sampai 20 menit. Jangan lebih dari itu. Lalu dilakukan secara terus-menerus, ya, terus-menerus. Jadi kita buka dan kita angkat, kita tempelkan lagi 15 sampai 20 menit. Lalu balut tekan juga harus dilakukan. Perlu diketahui ketika kita melakukan pembalutan penekanan atau pembalut tekan di bagian yang terkilir, jangan menarik terlalu keras. Secukupnya aja dibalut, jangan terlalu keras karena akan menyebabkan kerusakan nanti di bagian otot. Lalu pada bagian-bagian terkilir, baik itu strain atau sprain, terkilir otot atau terkilir sendi, bila ada kecurigaan adanya patah tulang di bagian itu, maka bisa kita lakukan pertolongan patah tulang, yaitu pembidaian. Lalu langkah selanjutnya adalah rujuk ke fasilitas kesehatan. Pembidaian adalah sebuah cara untuk menangani patah tulang atau dislokasi. Itu kita lakukan pembidaian. Sebuah upaya untuk menstabilkan dan mengistirahatkan imobilisasi bagian yang cedera. Tujuannya mencegah pergerakan supaya bagian yang cedera itu tidak bergerak. Ketika dia bergerak pada bagian yang cedera, maka akan menimbulkan cedera baru yang dikhawatirkan itu. Lalu mengistirahatkan anggota yang patah. Jadi mencegah pergerakan, mengurangi terjadinya cedera baru, mengistirahatkan anggota yang patah. Mengurangi mengurangi rasa nyeri pada bagian yang cedera. Terus mempercepat penyembuhan. Macam-macam bidai. Ada bidai keras, bidai traksi, improvisasi, gendongan, belat, atau bebat. Jadi bidai keras, ya, bisa berupa kayu atau papan atau triplek, ya, bisa kita buat dari itu. Ada nanti bidai traksi atau bidai improvisasi. Improvisasi bagaimana? Bila mana ada bagian yang cedera, ya, tapi kita tidak mempunyai alat-alat yang keras misalnya di sebelah kita. Kita improvisasi dengan pulpen. Kita batang pohon atau ranting pohon. Kita balut. Nah, itu atau kita improvisasi dengan bagian yang sehat. Jari yang patah kita tempelkan ke jari yang sehat, ya. Kita tempel, ya. Kita balut. Nah, itu termasuk improvisasi. Terus gendongan, ya. Sering kita lihat, ya, bagian yang patah kita berikan gendongan. Ya, itulah cedera jaringan otot dan rangka dan bagaimana cara pertolongannya. Kita akan lanjut ke praktek pertolongan. Untuk teori kita cukupkan sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan ke praktek pertolongan. Ya, baiklah sahabat kemanusiaan dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk pembahasan tentang otot atau cedera otot dan rangka. Bila ada pertanyaan, nanti bisa dipertanyakan, ya, atau bisa dikirim di link yang nanti ada di bawah ini, di link KKI untuk
kita sama-sama sharing tentang keilmuan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap siap dan siaga.